Ya, selamat pagi menjelang siang dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau ngebahas preview untuk berapa ya, 3 pertandingan yang bakal digelar untuk minggu ini. Termasuk Serie A, ada satu yang seru tapi akan dimainkan itu Rabu depan. Jadi langsung sekali aja sih gue buat di sini gitu. Dan ya, 3 pertandingan ini buat gue bakal seru sih, jujur aja. Mengingat uh, 3 pertandingan ini akan menjadi penting buat uh, masing-masing yang akan bertanding di liga mereka masing-masing gitu. Jadi langsung aja, gue nggak mau terlalu lama. Yang pertama itu Arsenal versus MU. Nah, Arsenal kalau gue lihat performanya lagi bener-bener lagi inilah, lagi ada di titik terbaiknya mereka lah gitu. Eh, dengan terakhir mereka menang di NLD 2-0 versus Tottenham, yang mana ya gua rasa kemenangan mereka bukan sekedar ya cuman lucky enough doang gitu, tapi emang mereka buktikan dengan gameplaynya mereka. Mereka buktikan dengan permainan yang udah mereka tampilkan gitu loh. Dan ya, dengan permainan yang kemarin ditampilin lawan Spurs, di mana uh, apa ya, bener-bener menguasai. Gue lihat mereka juga menguasai bola dengan baik. Mereka mampu untuk uh, bermain dengan kapasitas terbaiknya mereka, ya well deserved gitu. Dan gue rasa mereka layak untuk dapetin 3 poin penting tersebut gitu, karena juga ya uh, membuat Arsenal pun juga bisa makin menjauh dari saingan terdekatnya sekarang, yaitu City gitu. Dimana ya kalau gue bilang Man City sekarang juga di posisi sekarang ya itu lagi menurun banget buat gue. Gak kayak Man City yang sebelumnya sebelumnya terlihat gitu, yang biasanya uh, mereka tampilkan gitu loh. Ini gak emang lagi mau apa, momennya lagi buruk aja buat City gitu. Tapi ya gue nggak tahu apakah mereka bisa bangkit apa enggak. Terlepas dari itu, gue mau bahas MU-nya sekarang, dimana MU juga ya dalam fase dimana mereka udah semakin berbenah juga. Mereka sudah menunjukkan hasil yang semakin progresif juga. Terbukti pas dari Manchester kemarin juga mereka mampu untuk membuat Man City eh, apa ya, ibaratnya terhenti dalam tanda kutip dari segi sirkulasi bola, yang mana ya itu jadi salah satu andalannya Man City sih sebenarnya, yaitu mereka penguasaan bola serta ya sirkulasi bola mereka yang memang lumayan cepat. Dan terbukti kemarin mereka bisa menghentikan permainannya City dengan Casemiro jelas yang menjadi sosok penting di uh, United ya. Dan gue bilang ngaruh banget sih Casemiro ada di squad MU ini, karena ya dengan ya segala pengalaman yang dia punya, ya gue rasa uh, adaptasi yang uh, dia apa ya, yang dia lewatin sih bakal bakal berjalan lah sesuai dengan rencananya Ten Hag gitu. uh, Juga ya balik lagi ya, dengan Rashford yang juga on fire ya, ini emang bikin MU makin menjadi-jadi aja nih. Kemarin terbukti pas lawan City kemarin gitu, walaupun pas lawan Palace ya gue gak nonton, cuman ya dengan masa masa dimana mereka emang lagi progres, apa ya, lagi nunjukin progres ya, mungkin ada lah gitu 1-2 pertandingan di mana mereka akan ya sesekali mungkin imbang atau bahkan kalah gitu ya. Ya, that's that's fine juga lah gitu, karena ya toh uh, mereka kan udah nunjukin progres yang ya gue bisa bilang udah cukup signifikan ya.
karena ya pemain MU pun juga ya juga orang lah, juga manusia gitu loh ya, dimana ya mereka ada satu momen ya dimana ya mungkin mereka nggak perform gitu. Tapi yang jelas kayak Rashford, kayak Bruno Fernandes itu bener-bener sinergik dalam segi gameplay, itu bener-bener ya gue bilang efektivitas mereka pun juga tinggi. Nah ini yang memang harus diwaspadai oleh Arsenal juga, di mana MU pun bisa sekali mengandalkan counter attack, di mana ya kelihatan pas derby Manchester kemarin, kecepatan itu jadi kunci lah, kuncinya MU untuk bisa menang di derby Manchester kemarin. Dan ya lumayan kalang kabut juga itu backnya Man City gitu. Terbukti ya salah satunya Rashford yang memang punya peran sangat besar dalam kemenangan mereka kemarin. Ditambah juga ya sirkulasi bolanya pun dari Man City pun juga ya banyak banget terhenti gitu. Dan gue baru pertama kali lihat juga Haaland itu gak bisa ngapa-ngapain, bener, tanpa sirkulasi bola yang bias apa ya, yang permudah Haaland dalam mencetak gol. Nah ini udah susah lah gitu. Haaland yang pada akhirnya juga kalau di review kemarin kalau nggak salah dia agak sedikit turun, tapi itu pun nggak ngaruh apa-apa gitu. Nah jadi pertandingan Arsenal lawan MU ini bakal seru banget, bahkan bisa gue bilang alot. Dan kalau misalnya harus unggulin salah satu, gue slightly akan ngunggulin Arsenal, tapi besar kemungkinannya jadi bisa berakhir imbang. Ada kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang, tapi kalau gue sendiri gue slightly mengunggulkan Arsenal di pertandingan ini. Walaupun jelas MU juga punya peluang untuk menang, tapi dengan segi gameplay, form yang mereka udah tunjukin selama beberapa pertandingan ke belakang, gua rasa Arsenal lebih punya momentum ya ketimbang United. Walaupun ya United pun juga memang on fire banget sih kalau gue bilang juga gitu, tapi gue sedikit ngunggulin Arsenal karena ya MU ini juga ya terkadang pemainnya juga underperform, bener. Pemain-pemain yang biasa suka di starting line up tuh kadang-kadang juga underperform, jadi ya nggak bisa dipastiin juga lah kadang-kadang gitu apakah pemain yang dipasang oleh Ten Hag ini main bagus apa enggak gitu. Dan beralih ke yang kedua, The Klassiker di Feyenoord Stadium, Feyenoord versus Ajax Amsterdam. Feyenoord gue lihat sih ya, gue nggak ngikutin sih Eredivisie sih untuk tahun ini. Mungkin gue bakal nonton sih untuk yang ini gitu, cuman Feyenoord jelas ada di atas angin untuk sekarang. Dan ini kenapa Feyenoord bisa unggul di rank 1? Karena Ajax-nya itu lagi gak konsisten kalau gue bilang, bener. Masa transisi di tangan Schreuder ini memang ibaratnya mengakibatkan banyak hal yang harus diubah gitu loh, terutama dari segi gameplay gitu. Dan itu kelihatan banget sih bahwa mereka terlihat inkonsisten di bawah Schreuder. Jadi ya kalau gue bisa bilang ya mungkin ini bukan tahunnya Ajax sih, bukan musimnya Ajax untuk tahun ini. Walaupun kesempatan mereka untuk juara masih terbuka lebar, tapi peluangnya udah sedikit demi sedikit udah mulai berkurang lah gitu. Tapi ya balik lagi gitu, ini tergantung for of the day juga, karena
Gua rasa kalau untuk di skala Eredivisie ya, ini gue cuma ngelihat aja nih dari segi data mentahannya aja nih. Gue harus lihat matchnya dulu sih, baru mungkin gue bisa nilai gitu. 7 poin sih buat gue masih bisa kekejar sih gitu, karena juga Feyenoord pun somehow juga bisa bisa sesekali tuh juga underperform juga gitu. PSV pun juga ya, kalau kita ngomong PSV sedikit ya itu sama aja gitu, sama juga gitu inkonsistennya mereka pun juga ya, nggak bisa ditebak kapan waktunya gitu. Jadi ya tahun ini sih Eredivisie seru sih, seru banget karena 3 tim teratas ini. Nah, belum lagi ada AZ gitu yang bisa sesekali uh, mendadak performnya bagus, tahu-tahu udah di top 3 gitu. Bahkan yang terakhir gue liat mereka udah di top 3 sih gitu. Jadi ya everything could happen sih di pertandingan ini, dan gue rasa pertandingan ini bakal alot juga. Dan kalaupun harus milih, gue sedikit bilang kalau ini bisa aja berakhir imbang, jujur, karena gue ngelihat bahwa ya Ajax tuh juga punya kualitas sebenarnya, tapi inkonsistensinya mereka ini ya bikin gue ragu sih untuk unggulin Ajax. Jadi ya gue rasa ya berakhir imbang mungkin akan jadi sesuatu yang bukan lumrah sih, sesuatu yang sangat mungkin terjadi di pertandingan The Clasicer ini. Dan yang terakhir, Lazio versus Milan. Nah ini kalau ini gue langsung ngomong lah, ini aduh ampun, gue langsung bilang aduh, mau Serie A itu tuh aduh seru karena kesalahan yang dibuat oleh kedua tim yang bertanding. Mau ya konteks sekarang ya Lazio lah yang nggak ya bisa lihat sendiri pemainnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Dan juga ya Milan gitu, Milan yang terakhir juga aduh ngelihatnya ya balik lagi ke setelan awal mereka gitu, dimana ya nggak konsisten juga dan cuma ngandelin ya karena di bawah Pioli ya expected aja gitu, ngandelinnya udah kerja keras aja gitu, kerja keras dan kegigihan, udah gitu doang gitu, tanpa ada satu nilai tambah apapun gitu. Jadi ya ini murni pertimbangannya karena kualitas pemain sebenarnya. Jadi gua di sini akan sedikit mengunggulin Milan di sini karena ya para dari segi kualitas liga udah nggak bisa dinilai gitu, karena mau siapapun timnya itu satu pertandingan bisa seru karena kesalahan mereka sendiri gitu, kesalahan timnya mereka sendiri yang akhirnya berbuah counter attack, dan ya keseruannya di situ gitu loh doang gitu. Dan juga ya kualitas pemain sih gitu, dimana Milan jelas di atas Lazio. Dan ya gue nggak tahu lagi sih gue nilai dari apa lagi, karena ya emang Serie A memang begitu kualitasnya gitu, emang bapuk mampus gitu. Oke, mungkin itu aja video preview tentang gue. Terima kasih udah nonton. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin Happy Chinese New Year untuk kalian semua yang merayakan. Semoga keberuntungan dan kemakmuran selalu beserta Anda yang merayakannya. Dan juga ya bagi yang nggak merayakan ya selamat menikmati weekend kalian, terutama ya kalian kalau nggak salah nambah hari cuti ya kalau nggak salah ya, untuk beberapa orang sih yang mungkin mendapatkan kesempatan itu. Oke, jadi itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao.